Selamat datang di PUBG Mobile Campus Championship 2020 bersama saya Fauriza Trisnawarman aka Zatris di sini, dan di sini kita bakal main di map Erangel, map yang sering dimainkan oleh semua orang, yang pastinya semua orang pernah mainin map ini. Tidak mungkin tidak pernah. Dan di sini kita bakal menyaksikan pertandingan dari scrim internal dari Gravium Reborn. Jadi kayak ada sekitar 12 atau 13 tim, karena di sini belum muncul nih, timnya masih nol. Nah, ini dia. Ada 1 2 3 4 5 11. Oh, ada 12 tim ternyata di sini yang bermain di map Erangel kali ini. Dan dari tim nomor 1 ada tim Gravium Anxiety, tim 2 ada Gravium Tyron, 3 ada Nockstar, 4 ada Juggernaut, 5 ada Sparta, 6 ada Evolve, 7 ada Aurora, 8 ada Comic 8, 9 ada TJPKD, 10 ada Forecrusher, dan 11 ada hilang. Tim 11 tadi ada tim dari Nexus, dan tim 15 itu adalah tim random karena dia belum ada nama timnya. Jadi kita sebut saja tim random atau tim nomor 15. Dan bisa dilihat di sini dari garis pesawat dari arah Quarry menuju arah ke sedikit ke Kamensky. Jadi ya sekira-kiranya ini ya masih 30% ke atas, 70% ke bawah lah. Kira-kira lingkarannya kemana nih? Zonanya bakal kemana? Kayaknya sih bakal mental ke arah bawah sih biasanya, atau bisa juga ke atas. Tapi kalau zonanya ke atasnya agak cukup sulit nih, tim-tim yang turun di daerah kayak di Sosnovka biasa juga bilang Milbase, turun di Milbase, turun di Novo, di Milta Power, Primos. Nah, kayak dari tim TJPKD nih, tim 9 nih udah turun di Primos. Kayaknya di atas cuma baru ada dari tim 8 dong nih, ada di Gopol nih. Tim 10 ada di Gatka, tim 2 kayaknya dia bakal ngambil jembatan, tim 5 kayaknya bakal scraping, dan di Yasna ya ada 3 tim ternyata, ada tim 7, tim 4, dan tim 11. Ada perebutan rumah nih di Yasna ya ini. Ada dari tim Juggernaut di sini, ada tim DZ kayaknya cukup tersesat dan cukup terpisah jauh dari teman-teman yang di sini. Di samping-sampingnya banyak banget, ada dari tim 11, ada dari tim 7. Dari DZ sendiri di sini cuma dapat senjata lumayan sih, dapat Uzi sama M16 lumayan loh. Ada Rin, ada Irenic apa Irenic ini? Ya, sebut saja Irenic lah. Ada juga series dari tim 4, dari tim Juggernaut, dan kayaknya zonanya menuju arah kanan atas. Sudah dibilang tadi, dan sepertinya dari tim 5 agak nggak jadi. Tadi kayaknya bakal kesayang sama tim 2, tapi ternyata enggak. Kayaknya dua-duanya ngambil mobil dulu deh, nggak langsung perang. Kayaknya belum dapat senjata juga dari mereka berdua tadi. Oh, ternyata ada tim nomor 3 juga di arah Lipovka, sama ada satu orang ngedeketin ke arah Yasnaya. Dari Spring juga posisi cukup jauh dari teammates-nya ya yang lain ya. Di sini agak pinggiran Yasnaya, sedangkan yang lainnya tadi di daerah Yasnayanya, di gedung belakangnya, biasanya tuh kita sebutnya di DPR, atau kalau nggak di DPR di daerah-daerah penjara-penjara Yasnaya. Dari Spring sendiri cuma megang DP aja. Erenik juga di sini cuma megang DP. Dari tim Aurora, aka tim 7 di sini cuma menguasai daerah kiri dari Yasnaya ya. Tapi ngomong-ngomong, di sana ada Luminos yang udah dapetin risking ternyata, Kak. Cuma pakai mini dengan iron set. Ayo, tapping menuju ke risking, tapi sepertinya belum sempat ke N ya, agak susah nih. Dari risking juga agak sulit buat di revive, tapi apakah bakal di revive sama teman-temannya? Kayaknya bakal di revive sih sama series, kayaknya dia bakal jalan menuju arah risking. Spring juga udah dapetin mobil, kayaknya Spring yang bakal maju ke sana, atau Spring yang bakal backup si series yang nge-revive. Dari tim 3 di sini, dari tim Gravium, Nockstar,
Ada DDNS ini. Ini bapaknya Nockstar apa gimana? DDNS. Sini baru cukup oke sih ininya nih. Senjatanya ada AKM, ada Scar L, dari Vest juga. Vest level 3, helm level 2, First Aid 1, Medkit 1 tadi. Dan kayaknya dari risking dilepas aja oleh Luminos tadi, nggak langsung di end. Udah di backup juga di sini ada Spring sama Series. Dari tim 11. Harus hati-hati nih tim 11 nih. Ada DZ yang jagain di arah rooftop di daerah apa nih? Biasanya DPR bilang ya. Di gedung DPR Yasnaya. Dan kayaknya DZ-nya udah tahu nih arah dari Osaikis dari tim 11, dari tim Nexus. Kayaknya bakal di spray nanti kalau udah free hit. Tapi dari sini sih belum kelihatan free hit banget sih. Tapi Osaikis sudah bakal nyebrang nih kayaknya nih. Udah dilihat, udah diintip-intip oleh DZ. Kayaknya ini tepat waktu buat nge-spray. Dari DZ ditembak oleh DP kali 4 menuju ke Osaikis. Dan Osaikis harus knock di sana. Langsung di end. Confirm kill untuk tim Juggernaut. 1 kill. Dari tim DZ udah enak banget sih jagain sini. Sementara 3 orang yang lain masih nge-revive ke arah risking. Dan kayaknya mereka bakal gather lagi nih. Bakal berkumpul lagi ke arah gedung-gedung sana. Dan iya, 2 orang dari tim Juggernaut dari Spring sama Series kayaknya udah jalan pakai bagi deh. Sedangkan di sini ada tim 11 ada Abu Khair NM, anjay. Sangat Islami sekali namanya. Sangat Arabian, sangat Arabian. Mungkin orangnya juga cukup soleh gitu, dari si Abu Khair. Tapi ternyata Abu Khairnya ditembak oleh DZ. Mungkin karena kita omongin, makanya jadi si DZ-nya tahu nih Abu Khairnya ada di mana nih. Dari satu lagi dari Rimu juga kayaknya agak cukup sulit buat nge-revive si Abu Khair sih, karena jaraknya yang cukup jauh dan juga udah sulit sih buat nyebrang karena dari tim Juggernaut-nya udah jagain di atas tadi dari DZ. Abu Khair juga cukup susah nih, kayaknya cuma minta ayo revive, bisa Rimunya, tak dulu, nggak bisa, ada orang, aduh tidak. Kayaknya dia bakal jaga-jaga dulu di Broken Wall. Dari tim Juggernaut kayaknya bakal langsung nge-push menuju arah Abu Khair, kayaknya bakal langsung di end oleh Series ya, langsung di end menggunakan Uzi. Rimo agak cukup sulit di sini buat ngehajar. Kayaknya niatnya mau julik satu-satu dari tim Juggernaut, tapi agak susah sih. Karena tim Juggernaut posisinya di dalam Broken Wall semua. Nggak ada yang free hit ke tengah jalan, tapi ada DZ. Udah ngeliat DZ. Apakah bakal dispray ini oleh Rimu ke arah DZ? Udah ngeliat satu orang juga nih, ada Series juga udah dilihat sama Rimu. Tapi kayaknya dia masih ragu-ragu karena belum benar-benar free hit. Belum benar-benar bisa di end. Coba dikeker oleh Rimu tapi tidak jadi. Agak cukup bimbang dari Rimu bakal nembak atau enggak. Kayaknya sih enggak sih. Karena riskan ya. Kalau misalnya kita nembak nggak kena ya sama aja bohong. Kita malah jadi nge-reveal tempat kita ada di mana gitu. Musuhnya jadi tahu. Malah nanti jadi bumerang buat tim Nexus, malah dipush oleh tim Juggernaut. Sementara itu kita bakal berpindah ke tim 10. Di sini ada tim Gravium for Crusher, ada Blue yang sudah memegang Wazet. Dan kayaknya dari tim 10 kayaknya satu-satu nih mobilnya nih. Satu orang satu nih. Oh iya sih, kayaknya satu orang satu nih. Slow. Jangan buru-buru. Kayaknya mereka sudah cukup tadi ngelut di daerah Gatka. Kayaknya mereka bakal rotasi nih ke arah atas. Karena tadi posisi mereka nggak zona ya, jadi agak sulit dari tim 10 untuk masuk. Kayaknya dia lewat bawah. Di depan juga ada tim Evo di sini. Dari tim 6 ada tim Gravium Evolved. Hati-hati, di kanannya juga ada dari tim Gravium Sparta. Kayaknya mereka bakal batalin ke kanan. Kayaknya lebih milih Zelen. Ikutin arah Zelen tadi, ke arah kiri ada red zone. Harus hati-hati ini kalau red zone kena 3 biji udah meninggal semua langsung.
Udah sulit, udah gak bisa di revive. Auto lobby deh, auto spectate. Dan dari Zealand juga kayaknya bakal ngelit perjalanan match ini nih. Kayaknya mereka bakal ke arah shelter. Dari tim di bawah juga ada tim 2 yang ngelut di arah SMB dari tim Tyron. Kembali lagi ke tim Nockstar, ternyata ada supply flare gun yang ditembakkan dari tim Nockstar. Ada Groza, kayaknya bakal langsung diambil semua full set sama Luminous. Dari Swipe di sini, aduh. Ini nih, HP kentang nih. Masih belum render tadi, dan sekarang sih udah full render. Dari tim Tyron kayaknya bakal langsung jalan, tapi di kill feed ternyata ada dari Graphium Shine menangkap dari tim TJPKD. Ada NXX yang harus terkenalkan tadi menggunakan M24. Ndreo juga ternyata dapetin 1 orang dari tim TJPKD, dapetin Hamster, sisa 2 orang dari tim Hamster, sisa Salova dan Rabona. Aduh, mereka perang di dalam red zone lagi, agak susah banget deh. Aduh tuh, hati-hati banget. Ya kan bener. Aduh, sisa 2. Satu lagi malah kena. Aduh, gimana ya? Speechless, gue cukup speechless. Lagi perang kena red zone. Terus kayaknya langsung bakal dipukul-pukul aja sama Andrew menuju ke arah Hamster tadi, dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Hamsternya sisa 1 orang dari tim TJPKD, sisa Salova seorang diri. Dan kayaknya Salovanya juga gak bisa nggak revive dari Rabona. Kayaknya Rabona cukup jauh banget posisinya. Coba di smoke oleh siapa tadi, Indreo. Kayaknya dia bakal mau ngelut dulu. Dari Salova kayaknya udah mulai berjalan ke arah Rabona, kayaknya bakal bisa di revive sih. Tapi agak riskan juga sih. Kalau mereka berdua ini berani ngepush nih, si Shine sama si Andrew ini cukup bahaya TJPKD nanti. Dari Rabona darah cukup seret, kekikis sama Blue Zone juga, bleeding out juga tadi. Cuma 2 tim ini dong yang belum masuk ke zona. Sisanya udah masuk zona, tapi di Yasnaya juga masih banyak banget yang ngumpul. Dari tim 2 sudah aman nih, mulai nyampe sini nih. Kayaknya nggak ada yang begal sih tadi. Cukup aman sih dari tim Tyron untuk menyeberang. Tidak ada begal-begalan. Cuma tadi kayaknya dari tim 5 dari tim Sparta tuh dia agak dekat-dekat jembatan sih, tapi kayaknya mereka geser sih ke kiri. Oh iya bener. Dan dari zona kayaknya menuju arah ke bawah tadi, menjadikan shelter sebagai center zone di zona yang kedua ini. Dari tim NS, dia udah ngejagain di 1 rumah dekat Yasnaya. Cuma naruh Dedi doang seorang diri di sini, dan 3 sisanya kayaknya bakal nge-split, bakal nge-squad dulu. Oh iya, Luminosnya bakal nge-squad nih dulu kayaknya nih. Dari tim 8 juga udah mulai masuk lewat arah Rozok. Dari tim 2 juga udah mulai ke tengah nih kayaknya. Dan Luminous tadi udah dapetin kompon sih dia, udah nge-squad sendiri. Rimu masih terjebak oleh tim Juggernaut, agak cukup sulit ini posisinya Rimu. Karena cukup sandwich ya. Dari tim 4 semua udah ngamanin semua apartemen, kecuali ada sebelahnya Rimu tadi sih. Yang ini nih, depan ini belum diamanin sih. Nah, udah diamanin Mas Eris. Jadi agak sulit nih Rimu buat keluar, kayaknya sama Risking juga bakal di-press. Dan udah ada tembak-tembakan ternyata dari tim 4 menuju ke arah tim 7. Ke distract ternyata dari tim 4, ngelihat ada pergerakan dari tim 7, mungkin disangkanya ini sisa dari tim 11 tadi nih. Dari Erenik di sini tadi cukup low darahnya, ditembakin oleh tim Juggernaut dan berhasil revive. Kayaknya bakal cabut sih mereka. Oh ya, udah mulai ditembak-tembakin lagi. Aduh, hati-hati. Dari Rin di sini udah mempunyai mobil, ada Risking juga yang kayaknya bakal nafsu banget nih dari tim Juggernaut ini. Kayaknya bakal mau nge-push banget ini. Gak ngebiarin mereka kabur sama sekali. Wah gila sih. Dikuruk cuy.
Bener-bener diliatin, gak boleh kabur, bener-bener gak boleh kabur. Tapi kayaknya dari tim Aurora sih aman sih, ada di belakang Broken Wall soalnya. Dari tim NS ternyata nabrak ke tim nomor 1 di sini. Aduh, ternyata dari tim NS menabrak pohon dan kayaknya bakal langsung dipush dari tim NS ke pertahanan tim Anxiety. Nazuram dapetin Jack di sini dari NS. Sisa 3 orang, 2 orang malah dikenokan oleh tim Anxiety atau tim nomor 1, langsung dipulangkan ke arah lobby. Ternyata satu lagi juga tumbang, Enik. Sisa 1 orang, Vito melawan Luminous. Siapakah yang menang? One on one situation, Vito kalah dan langsung ada backup dari tim Anxiety. Cukup disayangkan dari tim NS tadi, agak kayaknya salah push apa gimana, nggak tahu sih. Atau expect-nya nggak ada orang di sini apa gimana, nggak tahu. Tapi ya GG lah buat NS. Ada sedikit bad luck ternyata di sana. Salah nabrak kompon mungkin, atau salah positioning, atau salah move, ya nggak tahu lah. Kita kembali lagi ke tim TJPKD yang tadi satu korbannya terkena oleh red zone dan sekarang menjadi sehat walafiat di sini. Tapi ternyata Joybi mendapetin dari tim Drew. Waduh, tim Drew ternyata nge-push ke tim Sparta. Satu orang terjebak di arah WC di sini. Shine nggak bisa gerak sama sekali. Depan, belakang ada orang. 3 orang di depan. Agak cukup susah sih buat nge-clutch dari Shine. Di belakang juga ada Robana. Ya, langsung ketahuan. Ya, sulit sih ya, gimana? Udah berdoa aja udah kalau gitu. Cukup bad luck dari tim 15 tadi. Tapi ya lumayan udah dapetin 2 kill dari tim TJPKD. Yang bikin TJPKD tumbang sekarang nih. Cuma tersisa 2 orang saja. Dan kayaknya cukup bingung nih dari TJPKD mau gerak ke arah mana. Ya dia cuma jalan-jalan aja udahlah. Cari tempat kosong mungkin. Dari tim saya tuh di sini uset. Ada pameran bagi nih. Skinnya sama semua lagi. Dijajarin begitu kayak ini ya. Kayak apa? Kayak lagi kumpul-kumpul tuh biasanya kan ada komunitas kayak motor-motor gitu dikumpulin di tengah jalan. Tahu buat apa, gue masih nggak ngerti. Mungkin dari kalian yang ada komunitas motor dan suka ngumpulin motornya di tengah, di pinggir-pinggir jalan tuh, nggak buat apa ya, kasih tau lah di komen. Ternyata di sini ada 2 tim dari Four Crusher kayaknya ngendok dulu nih. Soalnya tahu di depannya ada tim Aurora yang datengin ke arah komponnya mereka. 2 lagi kemana ya dari Four Crusher ya? Dan Hazelnut kayaknya bakal udah tahu ada orang dan langsung ditembak ke arah Ironic. Ice juga melihat ada Rin di sana, tapi darahnya cukup low, berhasil bersembunyi di balik bagi dan pohon. Kayaknya dari tim 7 nggak tahu ada tim 10 yang ngendok di sini, jadi pas mereka mau kabur udah keculik duluan. Dari Winter ada Intan juga, tersisa Rin tapi tadi di belakang dan Rin harus tumbang karena di backstep oleh sisa dari tim 10. Tersisa 2 orang aja nih dari tim Aurora, ada Intan, ada Winter, buset digilos. Oh, tapi Winter dapetin Hazelnut menggunakan bom dan langsung di-push Winter dengan Aison, tapi Aisonnya yang menang. One on one situation tadi dari Winter dan Aison, tapi harus bad luck dari Winter. Tersisa Intan seorang diri, apakah bisa clutch di sini? 1 lawan Blue Intan dan dapetin Blue 1 orang. Apakah bakal langsung di end? Tapi ada yang nge-push lagi dari tim Four Crusher, dapetin 1 lagi Ison. Darahnya seret banget dari Intan. Well played dari Intan, dan langsung di end tapi belum ke end. Intan juga darahnya seret banget dari tim 10 juga darahnya tadi ada yang cukup seret sih dari Hazelnut, darahnya cukup seret banget tadi karena bom dari Winter, dan kayaknya sih mereka bakal commit push nih 2 orang depan belakang. Apakah Intan bisa di sini menggunakan Bison ditembak spray tapi gagal. Memulangkan tim 10 ke arah lobby karena cukup sulit tadi posisinya dari Intan, depan belakang di press oleh tim 10 Hazelnut dan Ice. Oke, well play buat tim Aurora. Tersisa 9 tim lagi, 29 orang lagi yang masih hidup.
Di sini ada Glory yang mendapatkan Kar dan kepala dari Vito. Padahal tadi kamera goyang-goyang dia bisa kena loh. Mungkin ini kali ya, agak-agak bug-bug sedikit mungkin. Dan kayaknya bakal langsung dipick-pick lagi sama Glory ini sama tim Tyron ke arah tim Anxiety. Tapi tim Tyron harus hati-hati nih, di belakangnya ada tim Evolve soalnya. Tim Evolve kalau tahu di depan ada yang perang mungkin mereka bisa aja sih nge-push. Dan sudah ada 3 tim yang tumbang ya. Sisa 9 tim lagi nih. Dari tim Evo kayaknya bakal ngamanin kompon ini dulu sementara. Semuanya masih menjaga kompon dengan sangat-sangat tenang dan aman karena mereka masih di zona sih sebenarnya. Mereka nggak mau terlalu nge-push juga ke arah tim Tyron, kayaknya mereka juga nggak mau blunder sih, takutnya blunder. Masalahnya kalau di low ground itu sih cukup enak sih dari tim Tyron tadi. Jadi kita menuju ke arah tim Anxiety. Di sini ada Avicenna menggunakan MK, coba tapping ke arah tim 2. Udah ada yang cukup low tadi darahnya dari Swipe apa Switey? Swipe sini. Ian juga darahnya cukup low sih tadi. Kayaknya ke spray dari arah Anxiety sih mungkin. Ian coba tapping menggunakan DP. Ini lagi meta banget sih, DP kali 4 terus di spray jauh, tapping. Nggak tapping sih, apa ya? Burst. Lebih ke burst. Dan susah juga sih. Biasanya tuh kadang kalau free hit sih enak banget sih. Tapi kalau pick kecil kayak gitu, ya kadang kena kadang enggak. Avicenna, aduh, ternyata gagal dari Sweat menembakkan AWM ke arah Avicenna. Dari Rimu ini masih seorang diri, tapi baginya kenapa ini ya berasap, kayaknya di spray sih dari jauh tadi. Pas mencoba kabur. Dan semua tim kayaknya udah mulai masuk ke arah zona nih dari tim 10. Kayaknya udah ngeliat dari tim arah 10. Tim 5 ke arah tim 10. Dan Ice langsung dikenakan saja oleh Robana. Tapi di still kill oleh tim 6. Oleh Moxley. Kayaknya Robana bakal langsung cabut dulu nih. Cari tempat yang aman dulu mungkin. Karena tahu di depannya ada tim Evo. Karena tadi di still kill sih. Kalau dia baca kill feed ya. Pentingnya baca kill feed gitu guys. Jadi kalau ada yang tembak-tembakan kita tahu tuh itu di depan siapa atau di sekitar ada siapa, kita bisa tahu. Dan zona nyata menuju arah tim 1 dan tim 11. Nyata Vito di sini terculik oleh Rimu, kayaknya dia mau nge-scout sih tadi, tapi agak kejauhan nge-scoutnya. Mungkin dia mau ngamanin bukit situ sih, tapi ternyata pas sampai sana ada orang yang ngebegal. Sisa 4 tim, 5 tim yang belum masuk ke arah zona aimshot di sini mencoba ngeker ke arah atas menuju ke arah tim 5 tim Sparta. Karena kayaknya dia tahu tadi di atas ada tim Sparta yang ngenokin Ice tadi. Dari tim 9 juga masih di pinggiran zona, tim 10 sisa Hazelnut seorang diri. Dan dari Robana di sini udah ditembak-tembakin oleh tim Evo. Si Ian juga dapetin 1 kepala tadi dari tim Anxiety dengan AWM. Kayaknya AWM ada 2, apa ditukar ya? Apa tukeran ya? Sweat sama Ian ya. Dari Hazelnut, aduh gak ada mobil, susah banget ini, cuma jalan kaki tapi di spray dari belakang, darahnya cukup low. Sisa setengah aja, agak jauh banget, susah banget. Dan ternyata dari tim Anxiety dipush oleh tim Tyron. 1 orang tumbang, 2 orang tumbang. 1 orang sih tadi. Nazura aja yang udah tumbang. Yang semenjak dipush oleh tim Tyron nih. Tersisa 2 orang dari tim Anxiety. Ini agak cukup sulit sih. Harus mundur dulu sih. Dari Astro Boy sih cukup enak posisinya. Dari Avicenna ini agak sulit sih. Sulitnya karena kalau di bom udah nggak bisa kemana-mana. Tapi dari kill feed tadi ada Astro Boy, dapetin 1 orang dari tim Tyron, si Ian. Si Ian juga harus di revive dulu nih sama tim Tyron. Coba lempar bom, apakah bakal connect di sini Astro Boy? Tapi ternyata Avicenna yang dapetin
bom dari tim Tyron. Malah Avicenna yang keculik dari bom. Ya seperti yang tadi gue bilang, yang agak susah sih tadi nahan di WSS itu. Karena kalau di bom udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dari tim Tyron kayaknya bakal ngepush di arah tim Anxiety. Satu orang dapat oleh Astrobite, tapi ada backup dari Moriras. Sayang banget tim Anxiety tadi agak cukup sulit sih posisinya. Dari tim Joybi juga udah ngamanin zona nih dari tim 5. Tapi hati-hati nih, tim 5 ada Rimus orang diri nih. Yang ngeprone dia dalam bagi nih, di samping bagi. Wah, ini kalau keculik sih seru sih sama Rimu. Aduh, tapi udah ketembak-tembak nih. Dari arah belakang Rimunya, darah cukup low. Ada setengah sih cukup. Dan harus ngehealing dulu nih. Menyamar menjadi bagi, aku adalah bagi, tapi belum ada yang dapat. Dan ternyata Kevcats dikenokan oleh Spring. Dan kayaknya bakal langsung di revive. Aduh, ini kalau di revive bahaya banget. Rimu bisa dapetin semuanya, bisa aja nih. Dari Hazelnut juga tadi ternyata terkikis oleh Blue Zone dan tidak bisa melanjutkan lagi gamenya. Ada sisa seorang diri saja. Coba dilempar. Joybi nggak ngeliatin ada Rimu di situ. Ditembak oleh Rimu, kemudian ada Joybi. Ditembak very one on one situation dan satu orang lagi. Aduh, tapi gagal. Ternyata backup yang bagus dari Ska, tapi itu kalau misalnya dapat semua itu GG sih dari Rimu sih. Tapi sayang banget ya udah ketahuan posisinya sama Joybi tadi. Karena dia udah open fire duluan, jadi ya mau gak mau udah ketahuan ada orang. Tersisa 6 tim lagi. Di sini juga ada Robana yang sakit perut ini dan harus di revive oleh SK. Kevcats tadi udah dipulangkan karena lobby. Risking juga ternyata ditembak oleh tim Comic Ed. Ada Microboy, ini Microboy KW ini. Ada Nir juga yang jaga di daerah batu. Oh, tim 4 dia megang rumah sih kayaknya nih. Dan dari tim 8 dia ngambil ke arah open field. Dari M-Shop juga jaga di daerah depannya nih. Enak banget sih ini low ground-nya. Asal nggak dibom-bom aja sih. Dan ternyata dari minimap ada tim 6. Oh, tim 6 ngepost ke arah tim 4. Aduh, mau ke kanan ada orang. Ke kiri juga ada orang. Depan juga ada orang. Ada 3 tim yang di samping-samping dari Mystic. Mystic kalau berhenti di sini mati sama Salova nih. Bener nih, mati dan ditembak bener oleh Salova. Dapetin 1. Tapi ada backup dari tim Evolve. Mystic tadi agak aduh bingung dia mau kemana, dan kayaknya bakal komit pusing dari tim Evo. Bakalin nabrak di sini. Zelan langsung nabrak masuk ke arah rumah harusnya nih. Ya, apakah dia bakal vaulting? Oke. One on one situation, ternyata Zelan kalah merisking ternyata. Ada backup juga dari Moxley. Moxley-nya juga dapetin sisa 1 orang dari tim Evo. 2 orang dari tim Juggernaut harusnya. Iya, 2 orang dari tim Juggernaut. Apakah tim Evo bisa meratakan tim Juggernaut? Tapi ternyata dari tim Evo-nya yang keculik oleh tim Juggernaut karena ada sisa 2 orang. Kalah Aim tadi ternyata dari Moxley dan Series. Tersisa 4 tim lagi. Aduh, itu kill feed cepet banget jalannya. Glory juga dapetin Joybi dan ternyata tim 5 sudah pulang ke arah lobby. Ditembakin oleh tim nomor 2. Sisa 4 tim, sisa tim 11, tim 4, tim 11, tim 8, tim 4, tim 2, dan tim 9. 11 orangnya masih hidup. Apakah bisa di sini? Aduh, tapi ada bom di samping. Hampir banget dari Risking. Kayaknya dari tim Juggernaut agak susah sih buat masuk ke zona karena udah dipantekin dari IM Shop tadi nggak ngelihat ada Risking yang berdiri dari coveran tadi. Aduh, sayang banget. Rabona sisa sendiri ini. Apa jangan-jangan dia bisa nge-clutch dari tim Comic Cat ini? Dari tim 8. Guts juga mencoba backup di arah belakangnya IM Shop. Dan dari tim Tyron juga agak sulit ini buat maju. Karena udah jaga nama Guts. Tapi dia kalau dapat momentum bisa nge-kill Guts dulu, mereka bisa maju nih. Bisa ngebokong tim 8 juga nih.
Tapi yang bahaya tim 9 ini sih. Dan dari NIR ternyata udah nembakin ke arah Risking. Sisa 1 orang lagi dari tim 4. Dan harus pulang ke arah lobby tim Juggernaut. Sisa 3 tim lagi. Sisa tim Comic 8, tim 8, tim 2, dan tim yaitu tim Tyron. Dan tim 9 yaitu tim TJPKD Guards. Ternyata dapetin 1 orang. Oh ternyata NIR yang nembak tadi. Ini udah di lock parah sih dari tim 2. Tim 8 hanya butuh ngedefend aja ini pinggiran circle-nya, karena udah enak banget circle-nya. Jadi tim Tyron juga harus pikir lagi nih gimana caranya biar bisa maju. Coba lempar bom tadi dari Glory tapi belum connect ke arah tim 8. Ditembak oleh Glory, dapetin 1 orang dari tim Comic 8. Microboy. I'm Shop juga di sini jagain daerah belakang WC nih, dan kayaknya bakal dipush nih oleh tim Tyron ke arah tim Microboy, dan langsung di end saja oleh Glory. Sisa 3 orang lagi dari tim Comic 8, tapi ternyata 1 orang terculik dari tim Comic 8. Sweat ngapain keluar zona? Langsung dipush oleh tim Tyron, langsung menuju ke arah NIR. Aduh, ngapain berhenti di sini? Yan, hati-hati di belakangnya ada tim 9 langsung, dan bener aja dia diculik sama tim 9 oleh Rabona tadi. Dan dari tim 3 juga sisa NIR doang. Dipush ternyata tadi dari arah WC oleh 2 orang dari tim Tyron, dan langsung Rabona dapetin Ian. Langsung di confirm kill dulu. Dari Glory juga agak sulit buat di revive. Sisa 1 yang masih hidup sih. Kalau ini sih bisa di revive sih, Swipe sama Moriras. Rabona. Ini cacing gaming yang worth it yang kayak gini nih. Nunggu orang perang terus mereka dia mulai nyulik-nyulik. Dan Glory langsung mati sama zona, udah nggak bisa di revive lagi. Rabona kayaknya dia kalau bisa nyulik pakai bom sih dapat sih NIR ini. Coba spam bom dulu dari NIR. Apakah bakal connect dari bomnya? Udah 2 bom yang dilempar tapi belum ada yang connect ternyata. Dari NIR juga di pinggiran zona. Rabona darah cukup seret, dan ternyata ketahuan sama tim Comic 8. Ketahuan oleh NIR 1 lawan 2. Ini sih agak sulit buat dari NIR. Coba spray ke arah Moriras tapi gagal, dan winner chicken dinner untuk tim Tyron dengan total kill 10 kill. Disusul oleh tim Comic 8 dengan 4 kill, tim TJPKD ada 2 kill. Tim 4 Juggernaut ada 5 kill. Tim 5 ada 3 kill, dari Zealand ada 4 kill, dari tim 11 ada 1 kill. Tim Forsi ada 4 kill, tim Anxiety juga ada 5 apa 4 ya? 4 sih. Dan Aurora cuma dapetin 2 tadi, dan sisanya belum ada kill. Dan itu dia keseruan match yang tadi. Wah, itu seru banget sih. Dan ya, gimana menurut kalian match yang tadi? Kayaknya agak menegangkan gitu di tengah-tengah game, dan cukup seru banget sih. Fight di mana-mana, tabrak sana sini. Agak susah banget tadi, ada yang mau rotasi juga udah nggak bisa. Udah semua udah dispotin sama musuh, udah nggak bisa lagi kemana-mana. Udah kelok banget. Oke, mungkin segitu dulu untuk di match kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa ikutan kampus championship dari PUBG Mobile nih, PMCC 2020 nih. Daftar sampai tanggal 31 Oktober, dan kita bakal turnamen, kayaknya bakal ada turnamen squad, ada turnamen solo, ada lomba caster juga, ada lomba brand ambassador juga dari tiap kampus. Jadi make sure kalian yang masih kuliah bisa ikut di event kali ini, karena setahun sekali. Kapan lagi? Nunggu tahun depan lagi masih lama. Mending sekarang daftar. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih semuanya. Gua Jatis dan cabut dulu. Bye bye.